lagi bersama saya Maria Panggabean. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tawitumo. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan hubungan agama dengan aspek-aspek budaya pada pengaruh budaya terhadap sikap dan perilaku keagamaan dengan tata cara ibadah gereja di Desa Lumbaretus, Kecamatan Ciatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, sebelum saya menjelaskan itu seperti apa yang dimaksud dengan hubungan agama dalam aspek-aspek budaya, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang menjadi subtopik hubungan agama dengan aspek-aspek budaya, yaitu berawal dari definisi dari agama dan budaya, selanjutnya pengaruh agama terhadap budaya, dan pengaruh budaya terhadap sikap dan perilaku keberagamaan tata cara ibadah gereja di Desa Lumbaretus, Kecamatan Ciatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Baik, langsung saja. Adapun yang melatar belakangi hubungan agama dengan aspek-aspek budaya, yaitu dalam kehidupan masyarakat, agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat. Agama dan kebudayaan bukan merupakan kesatuan yang utuh. Dalam kaidah, sebenarnya agama dan kebudayaan merupakan kedudukan masing-masing dan tidak dapat disatukan, karena agama lain mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada kebudayaan. Namun, keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat. Tak terlepas dari pengertian tersebut, pemahaman masyarakat terhadap perubahan kehidupan jika dilihat dari aspek agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang terkait satu sama lain selama masyarakat dapat menempatkan posisi agama dan posisi kebudayaan dalam kehidupan. Agama dan budaya berjalan beriringan sehingga memiliki hubungan yang erat, di mana agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan atau tata cara hidup yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Karena keduanya memiliki hubungan erat, maka hubungan keduanya, agama merupakan bagian dari budaya, agama dapat melahirkan budaya, dan agama tidak terpisah dengan budaya, meskipun satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Namun, dari proses sosialisasi tentunya, yang namanya kebudayaan akan dipengaruhi dari lingkungan, di mana manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat unik, di mana manusia menciptakan kebudayaan, namun setelah budaya itu berbentuk, maka kebudayaanlah yang akhirnya mengatur dan membentuk manusia. Berdasarkan hal tersebut, ditarik dari pengaruh budaya terhadap sikap dan perilaku, di mana menurut Myers menjelaskan bahwa sikap mempunyai kaitan dengan perilaku. Perilaku dengan sikap saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Hal ini diperkuat oleh Bactrell yang mengatakan bahwa sikap yang diperoleh lewat pengalaman akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap perilaku berikutnya. Sikap dan perilaku keagamaan ini sudah mulai dibentuk sejak anak dilahirkan, terutama melalui pendidikan keluarga, di mana ada bapak, ibu, dan anggota keluarganya. Dilanjutkan dengan pendidikan sekolah dan pengaruh lingkungan. Hal ini terus-menerus diterima oleh anak sampai ia menjelang dewasa. Bila seseorang telah menginjak masa dewasa, maka sikap dan perilaku keagamaan ini sudah mapan dan kuat sehingga susah untuk dirubah, apalagi menyangkut dengan keyakinan dan kepercayaan. Jadi sikap yang sudah lama menetap pada seorang anak atau sekelompok orang cenderung sulit berubah, meskipun sikapnya terbukti keliru. Adapun 4 tingkatan usaha yang ditempuh oleh pemuka agama menyangkut dengan sikap dan perilaku, yaitu pertama, adanya usaha kuratif. Usaha ini ditempuh untuk mengoreksi berbagai bentuk sikap dan perilaku individu maupun sosial yang negatif atau bertentangan dengan ajaran agama. Tugas ini, sikap dan perilaku yang sudah menetap dan yang ada hubungannya dengan keyakinan dan perasaan. Yang kedua, usaha promotif, di mana usaha ini menyangkut dengan sikap dan perilaku individu dan sosial yang positif, di mana perlu dilestarikan dan diperkuat sehingga betul-betul mantap dan dapat menjadi benteng pertahanan dari berbagai sikap dan perilaku negatif yang merupakan muatan dari arus global. Yang ketiga, ada usaha preventif. Usaha ini menyangkut dengan bagaimana mempertahankan diri. Artinya, agar tidak terpengaruh oleh berbagai rayuan yang sifatnya mengarah dan menjerumuskan manusia kepada sikap dan perilaku negatif terhadap ajaran agama.
karena hal ini akan menghancurkan jemaat beragama itu sendiri. Yang keempat, usaha rehabilitatif, di mana tugas tokoh agama dalam merubah sikap dan perilaku jemaat dan negatif kepada positif sudah berhasil. Bukan berarti sudah final, tetapi masih mengintervensi lingkungan, di mana peluang untuk kembali bersikap dan perilaku sebelumnya semakin kecil. Nah, berangkat dari pengertian tersebutlah, adapun sikap dan perilaku keagamaan pada tata cara ibadah di gereja Lumban Ratus, yaitu menitik beratkan pada keadaan remaja masa kini, di mana kebanyakan remaja pada masa kini, yaitu pada anak-anak laki-laki, jarang beribadah. Kebanyakan masyarakat berpikir apakah hal tersebut ada pengaruhnya terhadap kebiasaan dari budaya atau pengaruh lain, seakan-akan menganggap seperti beribadah membuang waktu dan lebih asik di rumah, suka membantah orang tuanya, keliru dan sesuka hati. Nah, hubungan agama dan budaya pada tata cara ibadah gereja di Desa Lumban Ratus inilah dapat dilihat di mana sikap dan perilaku pada anak-anak remaja, khususnya anak laki-laki, adapun yang bersebagian ataupun enggak. Nah, dalam hal inilah hubungan agama dan budaya dalam tata cara ibadah gereja Lumban Ratus dapat dilihat dari sikap dan perilaku pada anak-anak laki-laki tersebut. Namun dalam hal ini meskipun tidak kebanyakan pada anak laki-laki tersebut, adapun peran dalam masyarakat dalam melaksanakan kebiasaan mengikuti kegiatan yang ada di gereja, seperti adanya nyanyian pujian, kor, dan adanya kunjungan ke gereja lain. Berkaitan dengan hal tersebut jugalah kegiatan pelaksanaan tata cara ibadah dan susunan tata cara ibadah sama tujuan untuk bermakna baik, di mana tata cara ibadah dan susunan acaranya tetap sama dan tujuannya bermakna bagi jemaat HKBP. Nah, pada dasarnya pengembangan budaya dan agama yang seiring berjalannya waktu berusaha menyelaraskan dengan kehidupan manusia, tentunya pada masyarakat yang berada di Kecamatan Cetes Barita yang terkhusus pada jemaat HKBP Lumban Ratus. Tentunya masyarakat menyelaraskan dengan kondisi unsur budaya keagamaan masyarakat, di mana selain daripada hal tersebut, dalam kehidupan masyarakat senantiasa akan terjadi perubahan sosial, di mana diharapkan melalui aspek kehidupan yang dijalani diperani oleh manusia itu sendiri untuk lebih rajin dalam beribadah. Demikian yang bisa saya jelaskan. Untuk itu saya Maria Panggabean mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.